Shalom jemaat Tuhan, kita akan segera memulai ibadah kita. Saya mengajak untuk kita semua, mari kita bersaat teduh sejenak. Kita persiapkan hati dan pikiran kita. Kita akan masuk ke dalam penyembahan kita. Kita mengangkat suara kita untuk kemuliaan nama Tuhan. Kita mau sama-sama katakan, saat ku masuk ke hadirat-Mu, bawa persembahan ke tempat kudus-Mu. Saat ku masuk ke hadirat-Mu, bawa persembahan ke tempat kudus-Mu. Pujian ku naikkan, sembah ku berikan bagimu Allah yang mulia. Kau layakkanku, Kau layakkanku menghampirimu, melihat tata kemuliaan-Mu Tuhan. Pujian ku naikkan, sembah ku berikan bagimu Allah yang mulia. Oleh kuasa darah-Mu, Kau telah tebus dosaku. Kekudusan-Mu melingkupiku.
Kita berkata siapa yang berkata-kata di dalam bahasa roh tidak berkata-kata kepada manusia, tetapi dia berkata-kata kepada Allah, mengucapkan kata-kata rahasia. Mari kita berkata-kata kepada Tuhan, sebab kami sembah Engkau Yesus Tuhan. Haleluya, haleluya. Murala badaya lana, murala badaya lana mo. Haleluya, haleluya. Murala badaya lana, murala badaya, suka murala badaya lana, murala badaya, 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 badaya. Jesus, Jesus, oh. Murala badaya lana, murala badaya lana, menyembah Engkau Yesus Tuhan, memuji namamu yang besar Tuhan. Haleluya. Murala badaya lana, murala badaya, 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 syada badaya, 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 badaya. Thank you Jesus. Haleluya. Datang kepada kami pada siang hari ini. Sampaikan pesan-Mu Tuhan, sampaikan tuntunan-Mu. Berkati hamba-Mu supaya setiap perkataan hamba-Mu datang dari kehendak Roh Kudus. Sehingga pada hari ini kami dijamah oleh Tuhan, kami diberkati oleh Tuhan. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus, haleluya. Amin, 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 amin. Silakan duduk Bapak Ibu Saudara. Selamat pagi, selamat siang, shalom. Shalom. Ya, senang sekali kita bisa beribadah lagi. Saya datang dari Manado. Saya gembala di Gereja Betel Indonesia Menora Manado. Bapak Pendeta Paulus juga sudah berapa kali datang ke Manado dan juga sudah melayani di dalam ibadah-ibadah di sana. Coba kita baca Kisah Rasul pasal 11 ayat 26. Kisah Rasul pasal 11 ayat 26. Mereka tinggal bersama-sama dengan jemaat itu 1 tahun lamanya. Sambil mengajar banyak orang. Di Antiokhia lah murid-murid itu untuk pertama kalinya disebut apa? Ya, ada di sana. Disebut apa? Saya mau tanya di sini siapa yang orang Kristen? Jangan angkat tangan. Bapak Ibu, apa sih arti kekristenan? Ya, apakah itu Kristen? Kristen adalah orang-orang yang menjadi pengikut atau disebut follower atau yang disebut believer, orang yang percaya Yesus adalah Tuhan. Katakan bersama dengan saya percaya Yesus Kristus orang Nazaret adalah Tuhan dan juru selamat saya secara pribadi. Katakan amin. Tepuk tangan saudara. Pertanyaannya adalah apakah kita cukup menjadi orang Kristen? Apakah di dalam perjalanan iman kita di dunia ini, saudara-saudara, kita cukup menjadi orang Kristen? Atau apakah kekristenan itu adalah sebuah garansi, adalah sebuah jaminan untuk kita masuk ke dalam kerajaan surga? Bapak Ibu, kalau kita mempelajari yaitu struktur tabernakel, ya, atau struktur kemah yang ada di padang gurun, ya. Tuhan memerintahkan kepada Musa untuk membuat kemah yang jauh dari perkemahan orang Israel. Sebab Tuhan bilang begini, kalau aku berjalan di tengah-tengahmu, kamu pasti akan mati. Kenapa saudara? Sebab orang Israel baru saja menyembah patung lembu emas. Tuhan murka luar biasa. Ya. Lalu kemudian sudah buat kemah pertemuan di jauh dari perkemahan orang Israel. Lalu Musa membuat kemah saudara dengan aturan-aturan yang telah disampaikan oleh Tuhan kepada Musa di atas Gunung Sinai. Di depan
pintu gerbang itu, saudara-saudara, atau di pintu gerbang itu ada 4 tiang. Yang penafsirannya adalah 4 Injil. Oke? Untuk masuk ke dalam tabernakel harus melalui 4 tiang. Saya mau katakan kepada saudara, 4 tiang ini berbicara tentang Injil, dan Injil berbicara tentang nama Yesus. Bahwa di bawah kolong langit ini tidak ada nama yang diberikan kepada manusia yang olehnya manusia diselamatkan kecuali di dalam nama Yesus. Yang percaya katakan amin. Ya, ini doktrin yang sangat kuat di dalam kehidupan iman orang Kristen. Dan kalau doktrin ini mengakar di dalam hati kita, tidak ada istilah tinggalkan Tuhan. Oke? Masuk ke dalam, saudara-saudara, ada mesbah bakaran. Ya, kemah pertemuan ini dibuat sebuah replikanya yang ada di sebuah tempat di paling selatan Israel yang namanya Salomon Pilar. Ya, dibuat persis seperti yang ada di dalam Alkitab. Nah, di dalamnya, saudara, ada mesbah bakaran yang berbicara tentang korban Yesus di atas kayu salib. Lalu, untuk masuk ke dalam ruang kudus, karena tabernakel ada tiga ruangan, saudara. Halaman, ruang kudus, dan ruang maha kudus. Di halaman ada 3 benda. Tiang, 4 Injil, mesbah bakaran korban Kristus di atas kayu salib, dan yang namanya laut atau kolam pembasuhan. Ya, atau yang berbicara tentang baptisan air. Untuk masuk ke ruang kudus, seorang imam itu harus membersihkan dirinya, ya, telinganya, jarinya, kakinya, saudara, untuk bisa masuk ke dalam ruang kudus. Melangkah lebih jauh lagi, ya sudah ada di halaman, tetapi untuk masuk ke ruang kudus, dia harus melalui yang namanya kolam pembasuhan. Di dalam ruang kudus, saudara-saudara, ada 3 benda, menorah atau kaki dian yang menerangi seluruh tabernakel. Meja roti, di atasnya ada 12 ketul roti yang menggambarkan, saudara-saudara, yaitu 12 suku Israel. Dan kemudian meja atau mesbah ukupan yang berbicara atau mengharumkan seluruh tabernakel, yang berbicara tentang doa, pujian, dan penyembahan kepada Tuhan siang dan malam. Setelah itu masuk ke dalam ruang yang disebut the Holy of Holy atau ruang maha kudus. Ada apa di dalam, saudara-saudara? Hanya ada 1 benda yang disebut ark atau tabut perjanjian Allah. Kalau saudara membaca Alkitab Perjanjian Lama, di sana dikatakan dibuat dari kayu penaga. Apa itu kayu penaga? Akasia. Ya, akasia adalah tanaman yang paling banyak tumbuh di padang gurun karena akarnya jauh masuk ke dalam tanah sehingga dia tahan kepada cuaca yang sangat ekstrim. Ada apa di dalam tabut perjanjian? Ada 3 benda. Yang pertama adalah buli-buli emas berisi mana yang menjadi makanan bagi orang Israel selama 40 tahun mengembara di padang gurun. Ya, benda yang kedua adalah tongkat Musa yang berbunga dan berbuah badam atau almond. Dan yang ketiga adalah yaitu 2 loh batu yang kedua. Kenapa 2 loh batu yang kedua? Sebab loh batu yang pertama telah dihancurkan oleh Musa ketika dia marah melihat orang Israel menyembah kepada patung lembu emas. Now, saudara-saudara, sekali lagi, kalau kita tidak masuk ke dalam halaman, kita adalah outsider. Oke, outsider. Kita harus masuk ke halaman untuk menjadi Kristen yang kita baca tadi. Dari mana kita bisa masuk atau menjadi orang Kristen? Injil, kabar baik, kabar sukacita. Lalu kemudian sampai di dalam, kita mesti percaya Yesus telah berkorban di atas kayu salib, turun ke dalam alam maut, bangkit pada hari yang ketiga. Katakan amin. Dan saudara-saudara, untuk melangkah lebih jauh di dalam iman percaya kita, sampai bisa bertemu dengan Tuhan di ruang maha kudus, adalah baptisan air. Baptisan air. Apa itu baptisan air, saudara-saudara? Kenapa kita ribut sepanjang sejarah tentang baptisan air? Orang-orang mengatakan percik. Ya, orang-orang lain mengatakan selam. Lalu yang mana yang benar? Ya, saya mau katakan kepada saudara, sejak ketika Stefanus mati dirajam dengan batu, Kisah Rasul pasal yang ke-9, penganiayaan yang luar biasa terjadi atas seluruh orang yang menjadi pengikut jalan lurus.
dianiaya, dipukul, dicambuk, diadu dengan binatang, disalibkan, dia dibakar, saudara-saudara, di atas kayu yang disulah, ya, di atas kayu yang ditancapkan, dan begitu banyak hal-hal yang sangat mengerikan terjadi atas orang Kristen. Sampai kemudian kira-kira tahun 320, ada seorang kaisar yang bernama Konstantin. Saya bicara sejarah, ya saudara, sejarah. Kaisar Konstantin ini memindahkan ibu kota negaranya dari Roma pergi ke sekarang Istanbul, ya, Istanbul di Turki, dan menamai kota itu adalah Konstantinopel. Ya, saudara bisa lihat nanti di sejarah. Kaisar Konstantin ini sangat-sangat kagum melihat kekristenan. Dipukul, dicambuk, dianiaya, dibunuh, tidak pernah surut. Iman mereka begitu kuat. Bapak Ibu, ketika dikatakan dia tertarik kepada kekristenan, pada satu hari dia mendapatkan vision, dia bermimpi, saudara-saudara, dan melihat terang Tuhan. Singkat cerita, Konstantin ini menjadi pengikut Kristus. Apa yang terjadi, saudara-saudara, ketika dia percaya Yesus adalah Tuhan? Dia memerintahkan ke seluruh dunia yang menjadi jajahan Romawi untuk menjadi pengikut Kristus, jadi orang Kristen. Mama daripada Konstantin ini namanya Ratu Helena, membangun begitu banyak gereja yang sampai hari ini jejaknya kita bisa temukan di tanah perjanjian, ya, Holy Land atau di tanah Kanaan atau di Israel. Muncul persoalan, saudara-saudara, ketika Konstantin ini meninggal dunia, apa yang terjadi? Baru ketahuan dia belum dibaptis. Pertanyaannya bagi kita adalah, kenapakah kita harus dibaptis? Menurut Matius pasal 13, ya, Matius pasal 3 ayat 13. Ada 4 alasan sampai ayat 17. Ada 4 alasan kenapa kita perlu dibaptis. Bapak Ibu, saya mau menyampaikan ini kepada saudara. Saudara yang sudah dibaptis boleh menyampaikannya kepada teman-teman yang lain. Saya mau menyampaikan kepada saudara ayat hampir-hampir tanpa penafsiran. Oke? Hampir-hampir tanpa penafsiran. Letterlah seperti apa kata ayat itu. Ada 4 alasan kenapa kita perlu dibaptis. Yang pertama, ayat yang ke-13. Maka datanglah Yesus dari Galilea ke sungai Yordan kepada Yohanes untuk dibaptis olehnya. Alasan yang pertama. Ingat, hafal baik-baik ya. Nanti habis ibadah ini ada ujian. Yang lulus akan dapat makan siang di bawah, bayar masing-masing. Yang tidak lulus harus ikut kebaktian pada jam 5 nanti, saudara ya, di sini. Karena saya mau mengulangnya nanti jam 5 sore. Alasan yang pertama kenapa kita perlu dibaptis, Tuhan Yesus melakukan. Sekali lagi saudara, kita adalah orang Kristen. Apa itu Kristen? Melakukan apa yang Tuhan Yesus lakukan. Katakan amin. Tuhan Yesus saja melakukan. Maka datanglah Yesus dari Galilea ke sungai Yordan kepada Yohanes untuk dibaptis olehnya. Ayat yang ke-14. Tetapi Yohanes mencegah dia, katanya, akulah yang perlu dibaptis olehmu dan engkau yang datang kepadaku. Masuk akal saudara ya? Loh, kok masa Tuhan yang datang sama saya? Saya dong yang mesti datang kepada Tuhan. Tapi ayat yang ke-15, alasan yang kedua kenapa kita perlu dibaptis. Tuhan Yesus yang bilang begini, biarkanlah hal itu terjadi, karena demikianlah sepatutnya kita menggenapkan seluruh kehendak Allah. Katakan amin. Menggenapkan seluruh kehendak Allah. Apa itu menggenapkan, saudara-saudara? Melakukan firman. Apa itu menggenapkan firman, saudara-saudara? Melakukan firman. Kalau Anda tidak melakukan firman, sorry, kita tidak akan ketemu di dalam kerajaan sorga. Matius pasal 7 ayat 21. Bukan setiap orang yang berseru kepadaku Tuhan, Tuhan. Siapakah yang berseru Yesus adalah Tuhan? Ya, ini bukan sudah. Yang ketawa senyum.
mengaku Yesus adalah Tuhan? Enggak, saudara. Siapa yang mengaku Yesus adalah Tuhan? Orang Kristen. Orang Kristen. Tapi Alkitab berkata bukan setiap orang yang berseru kepadaku Tuhan, Tuhan akan masuk ke dalam kerajaan sorga. Melainkan apa? Baca sama-sama 1, 2, 3. Jadi kalau Anda tidak melakukan firman, tidak akan masuk ke dalam kerajaan sorga. Sekalipun Anda rajin beribadah, sekalipun Anda menabur, sekalipun Anda tidak mencuri, sekalipun tidak melakukan hal yang jahat, saudara. Tapi kalau ada bagian firman Tuhan yang tidak engkau lakukan, engkau tidak akan masuk surga. Yang percaya katakan amin. Coba lihat ayat yang ke-16, Matius 3 ayat yang ke-16. Sesudah dibaptis, Yesus segera keluar dari air. Bapak Ibu, baptisan itu adalah masuk ke dalam air dan keluar dari dalam air. Maka arti kata baptisan adalah baptiso, ditenggelamkan, dibenamkan, mandi, basah seluruhnya. Oke? Bapak Ibu, ternyata waktu dibaptis Yesus masuk ke dalam air dan keluar dari dalam air. Sesudah dibaptis Yesus segera keluar dari air. Dan pada waktu itu langit terbuka. Dan ia melihat Roh Kudus turun seperti burung merpati. Ya, Roh Kudus seperti burung merpati turun ke atasnya. Kenapa kita perlu dibaptis? Alasan yang pertama, Tuhan Yesus melakukan. Alasan yang kedua, menggenapkan, melakukan firman. Alasan yang ketiga, supaya Roh Kudus turun. Kalau Roh Kudus turun, karunia-karunia Roh itu akan keluar. Coba lihat sebentar, Kisah Rasul pasal 2 ayat 38. Bertobatlah. Ya, anaknya boleh dibawa keluar sebentar. Ya, supaya tetangga jangan terganggu. Sesudah Kisah Rasul 2 ayat 38. Come on. Ya, bertobatlah, hendaklah kamu masing-masing memberi dirimu dibaptis dalam nama Yesus Kristus untuk pengampunan dosamu, maka kamu akan apa? Menerima karunia-karunia Roh Kudus. Jadi saudara-saudara, kenapa kita perlu dibaptis? Tuhan Yesus melakukan, menggenapkan firman. Roh Kudus turun, karunia Roh itu akan muncul dari dalam kehidupan kita. Bapak Ibu, banyak sekali kekristenan. Ya, kalau kita pergi ke Israel, di sana ada sebuah sungai yang sangat terkenal, namanya Sungai Yordan. Sungai Yordan itu awalnya itu datang dari kaki Gunung Hermon di sebuah tempat namanya Kaisarea Filipi. Ya, kira-kira 2000 meter di atas permukaan laut, karena di atasnya itu 2200 meter. Nah, dari ketinggian 2000 meter di atas permukaan laut, dia menurun ke bawah menuju ke Danau Galilea 200 meter di bawah permukaan laut. Bahkan kemudian turun ke bawah sampai ke Laut Mati 400 meter di bawah permukaan laut. Yordan, salah satu arti kata Yordan adalah menurun. From up to down. Ya, from top to the bottom, dari atas ke bawah, menurun. Banyak sekali saudara-saudara, orang Kristen yang lahir seperti Sungai Yordan, keturunan. Oke? Kekristenan keturunan. Kekristenan yang saudara, Roh Kudus tidak berperan di dalam kehidupannya. Makanya di dalam pujian dan penyembahan kita di Gereja Bethel Indonesia, kita mengenal yang namanya menyembah di dalam roh. Tuhan Yesus berkata kepada perempuan Samaria, akan tiba saatnya kita tidak menyembah di Yerusalem atau di gunung ini, di Gerizim. Tetapi akan tiba saatnya orang-orang akan menyembah Bapa di dalam roh dan di dalam kebenaran. Katakan amin. Saudara-saudara, salah satu karunia yang diberikan kepada kita adalah karunia berkata-kata di dalam bahasa roh. Ya, ketika seseorang dibaptiskan oleh Roh Kudus, tanda awalnya adalah berkata-kata di dalam bahasa roh. Alkitab mengatakan, saudara-saudara,
Ya, ketika kita memberikan hidup kita kepada Tuhan, sungguh-sungguh, maka kita akan menerima karunia roh. Jadi sampai sekarang ada 3 alasan. Yang pertama, Tuhan Yesus melakukan. Yang kedua, menggenapkan firman. Yang ketiga, ya, supaya Roh Kudus turun ke dalam hidup kita dan karunia roh itu akan keluar. Alasan yang keempat, Matius pasal 3 ayat 17. Lalu terdengarlah suara dari sorga yang mengatakan, inilah anakku yang kukasihi, kepadanya lah aku berkenan. Saudara, sorga memberikan pengakuan kepada Tuhan Yesus yang telah melakukan firman, dibaptiskan turun ke dalam air, keluar dari dalam air. Inilah anakku yang kukasihi, kepadanya lah aku berkenan. Apa maknanya bagi kita? Bapak Ibu, saya kira semua orang di ruangan ini kecuali anak-anak punya KTP. Betul? Punya paspor atau punya KTP. Kita mengenal namanya NIK, N-I-K, nomor induk kependudukan. Kalau NIK saya diketik di Kalimantan, ya, akan muncul data saya. Diketik di Papua, dicapil di Papua, akan muncul data saya. Diketik di Jakarta, akan muncul data saya. Kenapa saudara? Sebab saya diakui oleh pemerintah Republik Indonesia sebagai salah satu warga negaranya. Oke, saya diakui. Bapak Ibu, apa artinya ayat ini? Kita diakui oleh surga. Kenapa? Bagaimana caranya saya diakui, saudara-saudara? Nama saya dicatat di dalam komputer negeri ini. Ya, bahwa saya adalah warga negara yang berkedudukan di Winangun, di kota Manado yang ada di Sulawesi Utara. Apa arti ayat ini bagi kita saudara? Namamu dicatat di dalam kitab kehidupan yang ada di dalam surga. Bapak pendeta ini masa di surga ada kitab? Ada. Mana ayatnya? Coba buka saudara, Keluaran pasal 32 ayat yang ke-32. Tetapi sekarang ini kata Musa, saudara-saudara, kepada Tuhan, karena Tuhan mau memusnahkan orang Israel yang baru saja menyembah patung lembu emas. Ya, dan Tuhan bilang begini, biarkanlah aku supaya aku memunahkan mereka dan engkau akan aku jadikan sebuah bangsa yang besar. Tapi Musa menaikkan doa syafaatnya kepada Tuhan. Dia bilang begini, kiranya engkau mengampuni dosa mereka itu. Dan jika tidak, hapuskanlah namaku dari kitab yang telah kau tulis. Jadi saudara-saudara, Tuhan menulis kitab yang ada di dalam sorga. Pertanyaannya, apakah Musa sudah dibaptis? Sudah. Mana ayatnya? Coba baca. 1 Korintus pasal 10 ayat yang kedua. 1 Korintus pasal 10 ayat benar. Untuk menjadi pengikut Musa, mereka semua telah dibaptis dalam awan dan dalam laut. Oke? Sehingga Musa yakin namanya ada di dalam kitab kehidupan yang ada di dalam sorga. Coba lihat sekali lagi. Keluaran 32 ayat 33 sekarang. Tuhan menjawab Musa, saudara-saudara. Klik. Keluaran 32:33. Tetapi Tuhan berfirman kepada Musa, siapa yang berdosa kepadaku, nama orang itulah yang akan kuhapuskan dari dalam kitabku. Apa artinya diakui oleh sorga? Saudara-saudara, nama kita dicatat di dalam kitab kehidupan yang ada di dalam sorga. Yang percaya katakan amin. Maka orang-orang Pantekosta zaman dulu nyanyi lagu ini. Bila zaman ini lalu pada hari kiamat, bila sangkakala Allah terdengar, bila orang yang telah selamat berkeliling tahtanya, bila namaku dipanggilku ada, bila namamu dipanggil engkau ada. Katakan amin. Bila namaku, 1, 2, 3. Bila namaku dipanggilku ada. Ada kitab kehidupan yang ada di dalam surga. Apa isinya? Nama. Ada 4 alasan kenapa kita perlu dibaptis. 1, Tuhan Yesus melakukan. Yang kedua, menggenapkan firman, melakukan firman.
Yang ketiga, supaya roh Allah itu turun. Dan yang keempat adalah supaya nama kita dicatat di dalam kitab kehidupan yang ada di dalam sorga. Sejarah, alasan, sekarang makna rohani daripada baptisan, ditenggelamkan, dibenamkan, mandi basah seluruhnya. Apa makna rohaninya? Coba buka Roma pasal 6 ayat yang ketiga. Roma pasal 6 ayat yang ketiga. Sama-sama 1, 2, 3. Atau tidak tahukah kamu bahwa kita semua yang telah dibaptis dalam Kristus telah dibaptis di dalam kematiannya. Dek, boleh kemari sebentar? Ya. Kamu menghadap ke sana, ya. Sini. Umpamanya ada nama siapa? Bobby, ya, B-O-B-I. Kalau di Manado yang ada B-A-B-I. Coba rentangkan tangan dua-dua ke samping. Umpamanya Bobby ini adalah salib. Oke? Tuhan Yesus lahir di Bethlehem, di tanah Efrata, di tanah Yudea. Bethlehem Efrata di tanah Yudea. Dia kemudian melayani sampai dia naik ke atas kayu salib. Kemudian dia mati di atas kayu salib, bangkit pada hari yang ketiga. Katakan amin. Dengar baik-baik saudara. Tuhan Yesus tidak akan pernah bangkit kalau dia tidak mati dulu. Bapak Ibu, kita tidak akan pernah bangkit menjadi manusia baru kalau Anda tidak mati dulu. Di mana kita mati? Seperti Kristus mati saudara. Kita juga mati di dalam baptisan. Oke? Terima kasih. Bapak Ibu, kalau saya melihat hidup saya, tidak mungkin saya jadi orang percaya. Mama saya punya papa, opah dari mama, engkong dari mama. Istrinya itu 3 yang ketahuan. 3, agamanya entah apa. Di sana saudara, di Toraja. Engkong saya dari papa, istrinya 16. Yang resmi. Wah, kami yang namanya cucu ya, yang cucu itu cucu satu engkong 85 orang. Banyak sekali. Kemarin di dalam pesta Victoria datang satu orang, dia panggil nama saya. Siapa ya? Ya, ternyata sepupu saya saudara. Famnya sama, belum pernah ketemu seumur hidup, hanya ketemu di grup. Ya, 85 orang. Nama engkong saya Kue Cai Kit. Saudara-saudara, mana ada mungkin kami menjadi orang Kristen? Tidak mungkin. Tahun 86 saya masuk kerja di perusahaan bir. Hidup saya berantakan, hidup dalam dosa. Saudara-saudara, menjadi alkoholik, menjadi penjudi, pemadat, dan selanjutnya. Tidak punya peluang jadi orang Kristen. Tapi tahun 92, tanggal 29 April tahun 92, ada kegerakan besar terjadi di tanah Toraja. Ya, Bapak Pendeta Silas Bela, kalau Anda pernah dengar, salah satu senior daripada pendeta GBI, melakukan KKR di sana. Dan singkat cerita, tanggal 29 April tahun 92, kami antri di kolam baptisan. Papa saya, mama saya, kakak saya, istrinya, lalu kemudian kakak perempuan saya dan istri saya, dan pembantu-pembantu di dalam rumah tangga. Antri di sebuah kolam di Hotel Misiliana yang ada di Rantepao. Saya ingat sementara orang dibaptis, saya berdiri di pinggir kolam. Tiba-tiba saya merasa tidak layak. Saya seperti melihat semua daftar dosa yang saya lakukan di dalam hidup saya. Saya mulai menangis, saudara. Saya tidak tahan. Saya masuk ke dalam sebuah ruangan. Saya di sana berlutut, Tuhan ampuni saya. Saya orang berdosa. Ada seseorang yang datang tepuk pundak saya. Pak, giliran Bapak mau dibaptis. Waktu saya masuk ke dalam kolam, airnya tinggi, saudara. Pendeta 2 orang yang membaptis saya pendek. Ini bagaimana? Dia bilang bersikaplah seperti orang mati. Waktu dia bilang bersikap seperti orang mati, saudara, saya nangis, air mata begitu banyak sampai air kolamnya bertambah.
Enggak saudara, itu lebay. Ya, dan ketika dia berkata bersikaplah seperti orang mati, dan ketika saya dibaptis keluar dari dalam air, tiba-tiba seperti ada satu sukacita yang luar biasa. Saya ingin teriak haleluya dan wow, sesuatu yang amazing. Ketika saya selesai, saudara-saudara, keluar dari dalam air, Tuhan Yesus merubah hidup saya. Saya ingat kami kembali ke Makassar. Dari Toraja kami berempat, waktu itu anak saya sudah 2. Kembali ke Makassar, saya masuk kantor keesokan harinya. Di kantor saya, karena kami orang pabrik, saudara, orangnya cuma sedikit, ada 6 orang perusahaan bir. Semuanya berasap. AC-nya dingin sekali. Waktu saya buka pintu kaca itu hawa dingin keluar. Saya cium itu bau asap rokok, tiba-tiba mual, kepala saya cekot-cekot, dan tiba-tiba saya kaget, sudah 1 minggu saya tidak merokok. Padahal biasanya gudang garam 16 itu 4 bungkus 1 hari. Hari itu saya sadar, ada sesuatu yang berubah dalam hidup saya. Saya coba pergi ke pub, ke night club, hati saya memberontak. Saya tidak tahan lagi. Dan Tuhan seolah-olah bilang kepada saya begini, bikin apa kamu di tempat ini? Tempatmu bukan di sini lagi, keluar. Saudara-saudara, dan wah kenapa ya? Sampai singkat cerita, hati saya tidak tahan lagi. Saya datang kepada istri saya malam-malam, Mam, saya mau keluar dari perusahaan. Saudara, saya pikir istri saya bilang, hah? Jelas gaji kita dari mana? Mau makan apa? Ada anak 2. Dia bilang, iya Pak, setuju. Wow, saya datang ke bos saya bilang, saya mau keluar. Keluar kemana? Saya mau berhenti di perusahaan ini. Saudara, perusahaan itu memberikan fasilitas kepada kami, itu baik sekali. Dan ketika saya bilang, saya mau keluar dan berhenti bekerja di perusahaan ini, dia bilang, kamu sudah gila. Iya Pak, saya sudah gila. Kenapa kamu mau keluar? Karena semua yang kita lakukan di perusahaan ini adalah dosa. Dia kaget, saudara, ini setan ini kok bisa bicara tentang dosa. Sudah kasih dalam Tuhan. Dan kemudian saya keluar dari perusahaan itu. Dan kemudian Tuhan tuntun secara luar biasa. Saya masuk ke dalam gereja. Saya melayani di gereja. Dari tidak tahu apa-apa. Dan kemudian saya menjadi full time. Dan kemudian Tuhan bawa. Hari ini saya menjadi seorang gembala. Bapak Ibu Saudara yang kasih dalam Tuhan, dari mana asal muasalnya? Ditenggelamkan, menguburkan kutuk-kutuk dosa, kutuk-kutuk turunan yang datang dari nenek moyang saya, dikuburkan, bangkit menjadi manusia baru. Katakan amin. Yang lama sudah berlalu, yang baru itu sudah datang. Bapak Ibu, kenapa kita perlu dibaptis? Tuhan Yesus melakukan, menggenapkan firman, Roh Kudus turun, nama dicatat di dalam kitab kehidupan yang ada di dalam sorga. Apa makna baptisan air? Dikuburkan, manusia lama dikuburkan, bangkit menjadi manusia baru. Kalau kita tidak lahir baru, apa yang terjadi saudara-saudara? Coba baca Yohanes pasal yang ketiga ayat 1. Yohanes pasal yang ketiga ayat 1. Adalah seorang Farisi yang bernama Nikodemus, seorang pemimpin agama Yahudi. Ayat 2. Dia datang kepada Yesus pada waktu malam dan dia puji-puji Tuhan Yesus. Dia bilang begini kepada Yesus, dia bilang begini, Rabi, kami tahu bahwa engkau datang sebagai guru yang diutus Allah, sebab tidak seorang pun yang dapat mengadakan tanda-tanda yang engkau adakan kalau Allah tidak menyertai dia. Dia puji-puji Tuhan Yesus. Tapi tiba-tiba Tuhan bilang begini, ayat yang ketiga. Yesus menjawab katanya, aku berkata kepadamu, sesungguhnya jika seseorang tidak dilahirkan kembali. Bapak Ibu lihat kepada saya. Kalau seseorang tidak dikuburkan dan dilahirkan kembali, ia tidak dapat melihat kerajaan Allah. Wow. Tidak dapat melihat kerajaan Allah. Ayat yang keempat, Nikodemus bingung. Bagaimana mungkin? Ya, seseorang dilahirkan kembali kalau dia sudah jenggotan. Dia sudah tua. Dapatkah dia masuk lagi ke dalam rahim ibunya dan dilahirkan kembali?
ayat yang kelima Tuhan memberikan sebuah penegasan. Jika seseorang tidak dilahirkan dari air dan roh, tidak akan masuk ke dalam kerajaan Allah. No, tidak akan masuk ke dalam kerajaan Allah. Kalau seseorang tidak ditenggelamkan, dibenamkan, kutuk-kutuk dosa, pelanggaran-pelanggaran yang dia lakukan di dalam hidupnya tidak dikuburkan, dan dia tidak bangkit menjadi manusia baru, tidak akan masuk ke dalam kerajaan sorga. Coba saudara baca Titus pasal 3 ayat yang kelima. Perhatikan baik-baik kalimat ini tanpa penafsiran. Okay? Pada waktu itu dia telah menyelamatkan kita. Bukan karena perbuatan baik yang kita lakukan. Bukan karena perbuatan baik. Tetapi karena rahmatnya oleh permandian kelahiran kembali. Ya, permandian kelahiran kembali. Lihat kepada saya. Permandian kelahiran kembali dan pembaharuan yang dikerjakan oleh Roh Kudus. Katakan amin. Kalau Anda tidak dikuburkan di dalam baptisan air, engkau tidak akan pernah mengenal yang namanya kelahiran kembali dan tidak akan masuk ke dalam kerajaan sorga. Kolose pasal 2 ayat yang ke-10. Dan kamu, Kolose pasal 2 ayat 12, coba 12. Karena dengan dia kamu dikuburkan dalam baptisan, dan di dalam dia kamu turut dibangkitkan juga oleh kepercayaanmu kepada kerja kuasa Allah yang telah membangkitkan dia dari antara orang mati. Wow, saudara. Ayat ini dengan jelas mengatakan, karena dengan dia kamu dikuburkan dalam baptisan dan dibangkitkan. 1 Petrus pasal 3 ayat 21. 1 Petrus pasal 3 ayat 21. Juga kamu sekarang diselamatkan oleh kiasannya. Kiasannya apa? Apa artinya kiasan? Kiasan lambang kematian dan lambang kebangkitan. Baptisan air. Ya, kamu telah diselamatkan oleh kiasannya, kiasan kematian, yaitu baptisan. Wow. Maksudnya bukan untuk membersihkan kenajisan jasmani, seperti kalau kita mandi di kamar mandi, dakinya keluar, ya. Kotoran yang ada di tubuh kita dibersihkan, kuku dibersihkan, rambut disampo. Saudara, bukan untuk itu. Ya, tetapi melainkan untuk memohonkan hati nurani yang baik kepada Allah oleh kebangkitan Yesus Kristus. Katakan amin. Saudara-saudara, apa makna baptisan air? Menguburkan manusia lama dan membangkitkan manusia baru. Tapi Pak Pendeta, saya sudah dibaptis waktu kecil. Bapak Ibu, coba lihat sekali lagi ayat ini. Kisah Rasul pasal 2 ayat yang ke-38. Alkitab mengatakan, bertobatlah. Satu, anak kecil tidak bisa bertobat. Oke? Tidak bisa bertobat. Yang kedua, hendaklah kamu masing-masing memberi diri. Baptisan itu adalah memberi diri, mengerti. Sukarela, tidak karena mau menikah. Oke? Memberi diri, sukarela. Tidak dipaksa, tidak diancam, bukan ikut-ikutan. Saya beberapa orang mengatakan, Pak, bagaimana dengan saya? Kenapa? Saya dulu mau dibaptis karena saya cuma mau menikah di GBI. Karena kalau di GBI tidak baptis, selam tidak bisa menikah. Saya bilang, kalau kamu siap, setelah dengar firman ini, hatimu siap, baptis. Oke? Karena saudara memberi diri, sukarela, paham. Anak kecil tidak bisa memberi diri. Hendaklah kamu masing-masing memberi dirimu untuk dibaptis dalam nama Yesus Kristus. Untuk apa? Pengampunan dosa.
Ya. Oh, kalau begitu Pak, kita hanya boleh dibaptis di Sungai Yordan. Oh enggak. Yohanes pasal 3 ayat 25. Coba lihat sebentar. Yohanes pasal 3 ayat 25. Coba lihat. 23. Yohanes pasal 3 ayat 23. Akan tetapi Yohanes pun membaptis juga di Ainon, dekat Salim. Sebab di situ banyak air dan orang-orang datang ke situ untuk dibaptis. Jadi bukan hanya di Sungai Yordan orang boleh dibaptis. Kalau Anda punya kesempatan ke Sungai Yordan, boleh. Tapi kalau Anda tidak punya kesempatan, di kolam renang pun bisa. Ya, yang penting adalah di tempat di mana ada air, di situ kita akan dibaptis. Saudara kasih dalam Tuhan, ada 4 alasan kenapa kita perlu dibaptis. Tuhan Yesus melakukan. Yang kedua, kita melakukan firman. Kalau kita tidak melakukan firman, tidak akan masuk ke dalam kerajaan sorga. Yang ketiga, ya, supaya Roh Kudus itu turun dan memunculkan manusia rohani yang punya karunia-karunia roh. Dan yang keempat, supaya nama kita dicatat di dalam kitab kehidupan yang ada di dalam sorga. Katakan amin. Sebab siapa yang tidak dikuburkan, namanya tidak akan pernah bangkit. Dan kalau dia tidak bangkit, namanya tidak dicatat di dalam kitab kehidupan yang ada di dalam sorga. Bapak Ibu, apakah arti Kristen? Kembali kepada Kisah Rasul pasal 11 ayat 26. Di Antiokhia lah untuk pertama kali murid-murid itu disebut Kristen. Kenapa mereka disebut Kristen? Sebab mereka melakukan firman. Hanya orang Kristen yang melakukan firman yang berhak untuk hidup bersama-sama dengan Tuhan, untuk masuk ke dalam kerajaan kekal sampai selama-lamanya. Mari kita tundukkan kepala kita. Sekali lagi tepuk tangan dulu buat Tuhan Yesus kita yang luar biasa. Silakan duduk saudara. Terima kasih Pak Honi, Ibu yang sudah datang jauh-jauh dari Manado saudara. Pak Honi datang dari hari Kamis dan hari Jumat. Terima kasih Bapak Ibu sudah memberikan dukungan, support untuk anak saya yang menikah di hari Jumat. Saya percaya semua berjalan dengan baik. Itu juga berkat doa dari seluruh pelayan-pelayan dan jemaat Tuhan yang ada, keluarga besar GBI REM. Juga terima kasih untuk dukungan doa saudara, pelayan-pelayan Tuhan di tempat ini. Kiranya Tuhan Yesus memberkati kita semua. Boleh tepuk tangan dulu buat Tuhan Yesus. Terima kasih Pak Honi. Kita tundukkan kepala, kita berdoa untuk setiap persembahan yang kita bawa ke tempat ini. Bapak terima kasih. Kalau kami kembali diberikan kesempatan untuk menabur. Setelah kami diberkati lewat pujian penyembahan yang luar biasa. Firman Tuhan yang luar biasa. Bahkan ada satu jiwa Tuhan yang dengan berani berkata jujur, saya belum dibaptis selam. Dan bahkan dia berani maju ke depan. Kami percaya langkahnya adalah langkah kemenangan ketika dia maju ke depan. Tuhan akan memberkati. Dan Tuhan juga memberkati hamba-Mu Pastor Honi Supit, kesehatannya, keluarganya, pelayanannya. Bersama dengan Ibu hari ini ada di tempat ini. Tuhan Yesus memberkati. Terima kasih. Terima kasih, kami siap untuk memberi dengan kerelaan hati. Kami memberi yang terbaik. Kami memberi dengan sukacita. Kami bawa persembahan persepuluhan kami, persembahan ucapan syukur, persembahan diakonia, persembahan penginjilan, persembahan untuk gedung gereja ini, apapun yang kami bawa, persembahan-persembahan yang kami bawa. Biarlah semuanya itu menjadi dupa yang harum, menyenangkan hati Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih Bapa. Berkati tangan-tangan yang memberi. Terima kasih, berkati gereja kami di tempat ini. Dalam nama Tuhan Yesus, haleluya. Amin. Selamat memberi, nanti kalau sudah mau memberi, sudah bisa memberi saat sudah keluar dari ruangan ini, ada 2 kotak di depan. Ada yang baru pertama kali ibadah di tempat ini, kalau ada boleh lambaikan tangannya. Yang baru pertama kali, kalau tidak ada, oke puji Tuhan.
Saya undang kita semua bangkit berdiri. Bapa kami yang di surga, terima kasih untuk ibadah kedua di tempat ini. Tuhan sudah berkati kami. Terima kasih untuk waktu, kesempatan yang Tuhan berikan kami bisa melakukan ibadah tatap muka. Terima kasih untuk kesehatan, kekuatan, untuk kami bisa melangkahkan kaki ke tempat ini, rumah Tuhan di tempat ini. Terima kasih Tuhan, Kau baik. Di tempat ini kami diberkati lewat pujian, penyembahan, lewat kebenaran firman-Mu. Lewat ibadah-ibadah kami diberkati. Jeripaya kami dalam Tuhan tidak akan pernah kembali dengan sia-sia. Berkati hamba-Mu Tuhan, Bapak Pendeta Honi Supit. Kesehatannya Tuhan berkati, keluarganya Tuhan berkati, pelayanannya Tuhan berkati. Terima kasih Tuhan. Kami berdoa juga untuk semua rekan-rekan yang melayani dalam ibadah kedua. Tidak ada satupun kami yang tidak diberkati, semua diberkati. Biarlah kami tetap memiliki roh yang menyala-nyala, dan Tuhan ikat kami dengan tali kasih-Mu, sehingga kami selalu bergandengan tangan melayani Tuhan. Berkati umat-Mu, jemaat Tuhan di tempat ini. Pribadi lepas pribadi, keluarga lepas keluarga, tidak ada satupun kami yang hadir ada dalam ruangan ini pulang tanpa membawa pulang apa-apa. Tapi kami pulang diberkati. Ada kemenangan, sukacita, damai dan sukacita yang melimpah-limpah. Terima kasih. Mujizat terjadi di tempat ini untuk kami. Jadikan kami jemaat yang kuat, jemaat yang diberkati untuk menjadi berkat, yang selalu memuji dan memuliakan Tuhan dan menyenangkan hati Tuhan. Berkati Gereja Rem di tempat ini, berkati Hotel Ciputra, Mall Ciputra, berkati keluarga besar almarhum Bapak Ciputra, berkati kota Jakarta, berkati bangsa ini, berkati para pemimpin bangsa ini, mulai dari Bapak Presiden dan semua jajaran yang ada. Tuhan Yesus berkati. Terima kasih. Dan sebentar kami akan meninggalkan tempat ini. Kami buka hati kami dan mengangkat kedua belah tangan kami tinggi di atas kepala untuk menerima berkat. Diberkatilah keluar masukmu, diberkatilah kesehatanmu, diberkatilah keluargamu, diberkatilah pekerjaan, usaha, toko dan keuanganmu. Apapun yang kau kerjakan dengan tanganmu, Tuhan membuatnya berhasil. Engkau naik bukannya turun, menjadi kepala bukan ekor. Kemanapun kakimu melangkah, berkat Tuhan selalu dan selalu menyertai. Dan apapun yang kau minta sepanjang tahun ini, Bapa yang baik tetap dan selalu memberikan yang terbaik. Karena itu sekarang terimalah berkat-berkat yang luar biasa ini daripada Allah Bapa, cinta kasih yang sempurna dari Tuhan kita Yesus Kristus, persekutuan dengan Roh Kudus yang menuntun, memimpin, menolong kita mulai siang hari ini sampai selama-lamanya. Kita yang diberkati, mari sama-sama katakan amin. Tuhan Yesus memberkati. Selamat hari Minggu, sampai kita jumpa minggu depan.